من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما وأنوارهما وعلومهما ونفعاتهما في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal julusu bainas sajdataini fi kulli rak'atin, dan duduk di antara dua sujud di dalam setiap rakaat. Wa hadza sajimul furud. Ini adalah nomor 7-nya fardu. Artinya fardu salat yang ketujuh, yaitu duduk di antara dua sujud. Sujudnya 2 kali di antara sujud dan sujud ada duduknya. Wajibu dan wajib Allah yaksida, tidak bermaksud siapa orang birok'ihi, dengan mengangkatnya orang minas sujud dari sujud, tak bermaksud ghairahu, kepada selain jenis. Dia mengangkat dari sujud yang pertama, dia mengangkat kepalanya tidak punya maksud lain. Kalau roka'ah, maka kalau mengangkat siapa orang linahwi saukatin, karena ada semacam duri asobat yang menimpa durihu kepadanya, a'adahu, maka mengulang siapa orang kepada julus. Kalau seseorang sujud yang pertama, kemudian kekik kaning mana-mana, karena kekik kaning pas toju, berarti tojunya itu bukan niat untuk duduk di antara dua sujud, tapi karena yang lain. Kalau terjadi seperti itu harus diulang, tidak sah duduknya itu karena dia duduk, tidak niat untuk duduk, melainkan karena menghindari kamu. Wa alla yutawwilahu, dan tidak memanjangkan siapa orang akan julus. Walal i'tidalah, dan tidak memanjangkan kepada i'tidal. Artinya duduk di antara dua sujud itu tidak boleh panjang-panjang. Demikian pula i'tidal tidak boleh panjang-panjang. Kenapa sebabnya? Li'annahuma, karena sesungguhnya julus dan i'tidal syuri'ah, ia disunahkan, bukan disunahkan, disyariatkan lil fasli, untuk memisah antara sujud dan sujud. La liza dihima, tidak karena adanya sujud dan sujud, tidak karena adanya i'tidal dan julus. Fakana, maka ada apa i'tidal dan julus qasira ini adalah pendek. I'tidal dan duduk di antara dua sujud tidak boleh panjang-panjang. Kenapa? Sebab karena i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu bukan tidak dimaksudkan, tidak menjadi tujuan utama, melainkan hanya sebagai pemisah, ya. Kan tak mungkin ada dua sujud kalau antara sujud dan sujud tidak dipisahkan oleh duduk. Jadi i'tidal tak boleh panjang-panjang.
duduk di antara dua sujud tak boleh panjang-panjang. Fa'in tawalah jikalau memanjangkan siapa orang ahadahuma kepada salah satunya i'tidal dan julus fauqa zikrihi lebih daripada zikirnya ahadahuma al-masyru'i yang disyariatkan fihi di dalam ahadahuma qadarul fatihati seukuran fatihah fil i'tidali di dalam i'tidal wa aqallat tasyahhudi dan paling sedikitnya tasyahhud fil julusi di dalam duduk amidan ala sengaja aliman dan tahu wa talat salatuhu maka batal apa salat. Kalau i'tidalnya dipanjangkan, duduk di antara dua sujud dipanjangkan, jikalau dia sengaja dan tahu bahwa itu tak boleh, maka sholatnya jadi panjang. Pertanyaannya, ukuran panjang itu apa? Kalau untuk i'tidal, seukuran baca Fatihah, bangun dari rukuk, terlalu lama tak segera sujud, sampai lamanya seukuran baca Fatihah, batal sholat. Itu kalau dalam i'tidal. Kalau di dalam duduk antara dua sujud, ukurannya adalah paling sedikitnya tasyahhud. Tasyahhud itu kan ada yang minimal, ada yang maksimal. Yang minimal at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Itu yang pendek. Kalau sampai panjang sepanjang itu, maka batal apa salat. Makanya akon bocor jangan aja. Korban itu tempatnya kan di i'tidal kan. Wa yatma'innu dan bertumaknina siapa orang. Bertumaknina wujuban secara wajib. Fil kulli di dalam kesemuanya. Yang dimaksud kesemuanya minas sajdatain wal julusi bainahuma, dari dua sujud dan duduk di antara dua sujud. Artinya wajib ada tumaknina di antara di dalam sujud dan di dalam duduk di antara dua sujud. Tumaknina seukuran dobil fitri cukup. Itu sudah satu rakaat. Satu rakaat itu kan rakaat yang pertama itu selesai dengan sujud yang kedua. Wa yaf'alu bagi rakaati kadzalika. Wa yaf'alu dan melakukan siapa orang bagi rakaati akan sisanya rakaat kadzalika alif sedemikian rupa. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, ketiga, dan keempat seperti itu. Kadzalika ay mithlal madhkuri, artinya seperti yang tersebut minal fatihati wa ma ba'daha, dari Fatihah dan yang sesudah Fatihah. Wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu kullun minhuma sunnatun. Adapun tasyahhud awal dan duduknya tasyahhud awal, kullun minhuma, adapun masing-masing dari keduanya sunnatun adalah sunnah. Kalau salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, tasyahudnya kan dua kali. Ada tasyahud yang pertama, ada tasyahud yang terakhir. Yang tidak ada tasyahud awalnya salat subuh.
Tasawuf awal dan duduknya tasawuf awal itu hukumnya sunnah, artinya tak dilakukan pun sholatnya tetap sah. Tapi ini sunnah awal, sunnah yang sangat penting, sehingga kalau ditinggalkan seharusnya ditutupi dengan sujud sahwi. Apa alasannya kok disebut sunnah? Dijabrihima disujud karena ditutupinya tasawuf awal dan duduknya ditutupi di dalam sujud. Dengan sujud, di mana itu dasarnya? Fi khabar sahihain, di dalam hadis riwayat sahihain, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa ruknu la yujbaru bihi, sementara ada rukun tidak dapat ditutupi dengan sujud sahwi. Kalau seandainya tasawuf awal dan duduknya tasawuf awal itu rukun dan fardu, tentunya tak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Qalahu Ibnu Hajar fi Tuhfati, berkata siapa Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, kama qalahu, sebagaimana mengatakan kepada hal tersebut Ibnu Hajar. Siapa Ibnu Hajar? Al-Asqalani. Siapa Ibnu Hajar? Al-Asqalani fi Bulughil Marami, di dalam kitab Bulughil Marami. Kita memiliki dua Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sama-sama Ibnu Hajar, dan kedua-duanya sama-sama bermadzhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami ini yang memiliki kitab Tuhfah antara lain. Beliau adalah ahli fikih. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari yang besar itu, yang disebut sebagai ahli hadis, Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang menyandang predikat Al-Hafidh itu adalah manusia pilihan yang hafal hadis beribu-ribu hadis, bukan hanya matanya tapi dengan sanad-sanadnya. Memang manusia luar biasa, bisa hafal satu hadis saja dengan perawi-rawinya sampai Rasulullah, sulitnya sudah luar biasa. Dari ini sampai Saholo ini kan sulit ya. Apalagi kalau hafal itu sampai 1000, orang manusia luar biasa. Memang yang namanya Islam ini agama luar biasa, karena dinyatakan oleh Allah Islam ini dilindungi oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami ini menjamin untuk melindunginya, Al-Quran. Bagaimana caranya Allah untuk melindungi Al-Quran? Lahirnya ilmu, lahirlah ilmu, nahwu, lahirlah sorok, lahirlah ilmu, lahirlah usul, ilmu hadis dan seterusnya. Caranya Allah untuk melindungi Al-Quran, yang sekaligus berarti melindungi agama Islam. Luar biasa. An Abdullah bin Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah, ini seorang sahabat. Nah, ada sahabat namanya Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhur. Sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla adalah salat siapa Nabi bihim bersama mereka para sahabat melakukan salat az-zuhur, akan pada suatu saat Nabi
bersama-sama sahabat melakukan salat zuhur. Sholatihim ini artinya bahwa Nabi yang jadi imam. Faqamah maka bangun siapa Nabi minar rakaataini al-ulayaini, bangun dari 2 rakaat yang pertama. Setelah 2 rakaat yang pertama beliau bangun untuk rakaat yang ketiga. Walam yajlis, dan beliau tidak duduk. Tidak duduk, tasahud awal. Faqaman nasu maka berdiri siapa manusia, yakni para jamaah berdiri juga ma'ahu bersama Nabi. Karena Nabi berdiri, makmum pun ikut berdiri. Hatta idza qada as-salata, sehingga ketika telah menunaikan Nabi akan salat. Hatta idza qada as-salata, sehingga ketika telah Nabi menunaikan salat. Wa antadharan nasu, dan menunggu siapa orang-orang, menunggu taslimahu akan salamnya Nabi. Kabar bertakbir siapa Nabi, wa huwa jalisun, sementara Nabi itu duduk. Wa sajada sajadataini, dan sujud 2 kali sujud. Qabla an yusallima, sebelum walau salam. Summa sallama, kemudian walau salam. Para sahabat yang jadi makmum nunggu-nunggu kapan Nabi mau salam. Ternyata Nabi tak langsung salam, beliau bertakbir dalam posisi duduk, takbir untuk melakukan 2 kali sujud sebelum salam, itu yang disebut sujud salam. Ini acuannya. Entah Nabi itu sengaja meninggalkan tasawuf awal apa karena lupa. Karena kadang-kadang Nabi itu dibikin lupa oleh Allah, sengaja dibikin lupa. Kenapa hikmahnya itu dibikin lupa oleh Allah? Sengaja dibikin lupa. Kenapa hikmahnya dibikin lupa? Agar supaya apa yang dilakukan Nabi menjadi acuan umat. Berarti meninggalkan sujud yang pertama, sujud sahwi. Seandainya meninggalkan tasawuf yang pertama, kalau tidak ada acuan. Seperti untuk membasuh anggota-anggota, kan disunahkan membasuh 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, wajah 3 kali, mengusap kepala 3 kali. Tapi Nabi pernah melakukan wudu hanya mengusap 1 kali atau 2 kali. Padahal tandanya kita itu makruh mentasuh 40 kali. Pertanyaannya kenapa Nabi melakukan itu? Katanya makruh. Ya untuk menjelaskan kepada umat bahwa itu boleh, ya, bahwa itu boleh. Luar biasa, luar biasa. Wa tasahhudu al-akhiru wal julusu fihi kullun minhuma fardun. Adapun tasahhud yang akhir, tasahud terakhir, wal julusu fihi, dan duduk di dalam tasahud akhir, kullun, adapun masing-masing, minhuma, dari keduanya, tasahud akhir dan duduknya, fardun adalah fardhu. Wa hadza samirul furuji wa tasi'uha. Wa hadza, adapun ini, samirul furuji wa tasi'uha, adalah nomor 8-nya fardu-fardu dan nomor 9-nya fardu-fardu. Ini adalah fardunya sholat yang ke-8 dan fardunya sholat yang ke-9. Yang ke-8 itu tasawuf akhir, yang ke-9 duduk di dalam tasawuf akhir. Jadi kedua-duanya sama-sama fardu. Tasawuf akhirnya fardu, duduk di dalam tasawuf akhir itu fardu.
Tak cukup tasawuf akhir tapi tidak duduk, macam umpamanya. Atau duduk saja tanpa tasawuf akhir yang tak cukup. Kedua-duanya sama-sama baik. Lil khabari as-sahihi karena berdasarkan hadis sahih. Al-musarrihi bil amri yang menegaskan adanya perintah ditasahhud dengan tasahhud. Ada hadis yang jelas-jelas menyuruh tasahhud. Biqaulihi dengan sabda Nabi, qulu at-tahiyyatu lillah ila akhirih. Katakanlah olehmu at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Disebut tahiyyat, disebut tasahhud kan? Bisa disebut tasahhud, bisa disebut tahiyyat. Kenapa disebut tasahhud? Karena ada asyadunya kan, asyhadu an la ilaha illallah, makanya disebut tasahhud. Cuma disebut tahiyyat ya karena at-tahiyyatu lillah ya. Artinya penghormatan, seluruh penghormatan itu milik Allah. Karena ada hadis sahih yang jelas memerintahkan tasahhud dengan sabda Nabi, qulu at-tahiyyatu lillah. Wabi annahu dan dengan sesungguhnya tasahhud fardun adalah fardun ba'da an lam yakun sesudah tidak ada. Fardu sesudah tidak ada. Dan pada dasarnya tidak ada fardu kan. Memang ada wajib dan tak wajib. Jadi ada tak wajib ya. Sebelum Nabi diutus kan tak ada orang wajib. Tak ada orang sunnah, tak ada orang makruh, tak ada orang haram. Baru setelah Nabi diutus baru ada fardu, ada dan seterusnya. Kalau mubah sudah ada sebelumnya. Wa idza sabata wujuh. Wa idza sabata wujuh dan apabila sudah tetap apa wajibnya tasahhud, wajib wujuh maka wajib apa dulu tasahhud. Ittifaqiman dengan kesepakatan orang ini ulama ya. Dengan kesepakatan orang yakni para ulama au jawabu yang mewajibkan tasahhud. Apa dahu Ibnu Hajar. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aku'utiha ba'da tasahhudi, dan membaca salawat kepada kanjeng Nabi beserta duduknya salawat sesudah tasahhud. Jadi termasuk fardunya sholat adalah baca salawat kepada Nabi. Bukan hanya salawatnya yang fardu tapi duduknya. Artinya salat pada Nabi tidak bisa dibaca dalam posisi selain duduk. Kapan salawat itu? Ba'da tasahhud, sesudah tasahhud, yakni sesudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fala tujzi'u maka tidak cukup apa salat ala Nabi qablahu sebelum tasahhud. Mun ibadah sebelum at-tahiyyatul mubarakatuh tak cukup salawat nikah. Salat atas Nabi pada tasahhudi al-akhir, tasahhud yang akhir. Ay al-waqi'i akhir salati, artinya yang terjadi di akhir salat. Wa illam yasbiqhu tasahhudun awwalun. Wa illam yasbiqhu meskipun tidak mendahului kepada tasahhud akhir. Tasahhudun awalun apa tasahhud awal? Tasahhud subhin seperti tasahhudnya salat subuh, wa jum'atin dan tasahhudnya salat Jumat, wa maksuratin dan tasahhudnya salat qashar. Artinya apa yang dimaksud tasahhud akhir itu?
Yang dimaksud tasawuf akhir itu adalah tasawuf yang terjadi di akhir sholat. Karena kata-kata tasawuf akhir berarti harus ada tasawuf awal ya. Padahal kadang-kadang tasawuf awal tidak dilakukan. Atau memang tidak ada tasawuf awalnya, sholat subuh ada tasawuf awalnya. Meskipun sholat subuh ada tasawuf awalnya, tasawuf yang dilakukan sebelum salam tetap disebut tasawuf akhir ya. Karena apa yang disebut akhir yang mesti awal ya. Tapi kadang-kadang ada akhir tambah awal seperti ini. Sholat Jumat tidak ada tasawuf awal. Sholat yang dikosor, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya yang dikosor menjadi 2 rakaat kan tidak ada tasawuf awalnya. Adapun membaca salawat kepada Nabi dan duduknya baca salawat yang dilakukan setelah tasawuf akhir fardun adalah fardu. Nikah kabar nikah. Wa hadhihi asyiratul furuj. Adapun ini adalah nomor 10-nya fardu-fardu. Nomor 10-nya fardu-fardu. Artinya fardu si nomor 10. Apa dasarnya baca salawat kok wajib di dalam sholat? Di qoulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, hendaklah kamu bersalawat atas Nabi. Kaum muslimin dan kaum mukminin diperintahkan oleh Allah untuk baca salawat. Pertanyaannya, perintah ini perintah wajib apa perintah sunnah? Karena dalam Islam itu perintah tidak harus perintah wajib. Kadang-kadang perintah sunnah. Ini perintah wajib. Waqad ajma'a al-ulama, dan sungguh-sungguh sepakat siapa para ulama ala annaha, atas sesungguhnya salat ala Nabi la tajibu fi ghairi salati, adalah tidak wajib di dalam selain salat. Para ulama sepakat bahwa baca salawat itu tidak wajib di luar salat. Memangnya baca salawat itu kan tak wajib. Karena di luar sholat tak wajib, padahal salawat diberitakan kata ayyana wujubuha fiha, maka sudah barang tentu wajibnya salawat di dalam sholat. Dia kata ini apa tahu al-husniyu fi mawaqidis sholati, memberikan pengertian kepada hal itu siapa Syekh Husni di dalam mawaqidis sholat. Saranya kita berubah. Wassalamul awwalu lasani minas sholati fardun. Adapun salam, maksudnya salam yang pertama bukan salam yang kedua dari sholat adalah fardu. Termasuk fardunya sholat atau rukunnya sholat adalah salam. Tapi salam yang pertama bukan salam yang kedua. Wahada hadi asyarat minal furuj. Ini adalah yang ke-11 dari fardu-fardunya sholat. Artinya fardu yang ke-11 daripada sholat, yaitu muluk salam si pertama. Wajibu iqa'uhu ilang jihadi mimi alaikum halal ku'udi au badalahu. Wajibu dan wajib iqa'uhu, apa menjatuhkan salam. Apa sebab menjatuhkan salam? Ini berarti salam baturan. Ini berarti salat, ini berarti salam. Ilang jihadi mimi alaikum, sampai berakhirnya mimnya alaikum. Assalamualaikum kan. Huruf yang terakhir kan mim. Assalamualaikum.
sampai berakhirnya amilnya alaikum wajib dijatuhkan alalikum di saat duduk au badalahu atau gantinya duduk. Wasadruhu sementara ada pun dadanya di kiblat menghadap kiblat. Artinya assalamualaikum itu harus dilakukan di dalam saat duduk. Mulai dari hamzahnya as sampai mimnya alaikum, sampai mimnya kum harus tetap dalam posisi duduk. Kalau sholatnya sholat duduk, tapi ada kemungkinan karena sakit orangnya sholat berbaring. Kalau berbaring ya harus dalam posisi berbaring sampai mimnya alaikum. Kalau mimnya belum terbaca sudah cukup ya tak ya. Si assalamualaikum mimnya belum terbaca itu gak ada tasah. Karena berarti tidak seluruh assalamualaikum dilakukan pada saat itu. Dan tetap dadanya menghadap kiblat. Wa aqalluhu adapun paling sedikitnya salam ay assalami adalah assalamu alaikum. Jadi baca assalamualaikum tanpa warahmatullah itu minimal. Jika salam minimalisnya salam minimalis. Wajiji'u alaikumussalamu dan cukup apa alaikumussalam ma'al qarabati tapi makro. Barang menjibadi alaikumussalam asaki atau makro. Jadi Arab mai ikut. Putus taratu al-muwalatu bainas salami wa alaikum. Dan disyaratkan apa muwalat. Muwalat ini terus menerus. Artinya tidak ada jeda antara assalamu dan alaikum. Menjebak ke assalamu baru alaikum dekanya mana tak muwalat. Tak muwalat. Bersambung antara assalamu dan alaikum. Wa alla yazida dan harus tidak menambahkan au yangkusu atau mengurangi ma yughayyirul makna akan sesuatu yang mengubah makna. Afadahu Ibnu Hajar memberikan pengertian kepada hal itu. Siapa Ibnu Hajar? Walam yadhkur al-musannifu at-tartiba dan tidak menyebutkan siapa musannif at-tartib kepada tartib. Wala'allahu dan barangkali musannif lam yaj'alhu tidak menjadikan kepada tartib fardhan sebagai fardu. Kama an-Nawawiyah sebagaimana sesungguhnya Imam Nawawi Sohaha adalah mensahihkan kitangkihi di dalam kitab tangkih, mensahihkan annahu bahwa sesungguhnya tartib satun adalah syarat kal muwalati sama dengan muwalat. Kada fitrufati demikian pula di dalam kitab. Wa aqallu tasahhudi al-wajibi at-tahiyyat. Adapun paling sedikitnya tasahhud yang wajib adalah at-tahiyyat. At-tahiyyatu lillah. Ini kan paling pandai. Menselan tengah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Menselan cukup at-tahiyyatu lillah. Apa maknanya at-tahiyyatu? At-tahiyyatu ay kullu ma yuhayya bihi. Kullu ma tiap-tiap sesuatu
yuhayya bihi yang dijadikan penghormatan bihi dengan ma minasana'i berupa pujian wal madhi dan pujian bil mulki wal azamati dengan kekuasaan dan kehormatan. Tiap-tiap sesuatu yang dijadikan ungkapan kehormatannya. Di tiap-tiap raja ada tahiyat tertentu. Untuk raja Mesir tahiyatnya seperti ini, Raja Persia tahiyatnya seperti ini dulu, Raja Romawi tahiyatnya seperti itu. At-tahiyatu adapun segala tahiyat lillahi adalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu apa artinya assalamu? Ay assalamatu minal afati. Maknanya assalamu adalah assalamatu minal afati, adalah selamat dari segala mara bahaya atau dari malapetaka. Adapun salam alaika mudah-mudahan dicurahkan kepadamu ayyuhan nabi wahai nabi. Bukan hanya salam tapi warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan berkah-berkah Allah. Mudah-mudahan salam sejahtera, rahmat Allah dan berkah-berkah Allah alaika ditimpa dianugerahkan kepadamu ayyuhan nabi wahai nabi. Wakilah dan ada yang mengatakan bihalfi wabarakatuh dengan membuang barakatuh. Ada yang mengatakan tak perlu wabarakatuh. Tak perlu dikenai as-salami antu karena menyukupinya salam alaihi daripada wabarakatuh. Karena kata-kata salam itu sudah mewakili wabarakatuh. Menurut setong pendapat tapi tak banyak. Nika salam at-tahiyatulillah, nika salamnya kanjeng Nabi ke Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatulillah, itu salamnya kanjeng Nabi kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjawab salamnya Nabi dengan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan jawab Allah terhadap salamnya kanjeng Nabi. Ini adalah karena Nabi melakukan Isra Mi'raj ketika Nabi dan malaikat Jibril sudah sampai di suatu tempat yang paling tinggi. Malaikat Jibril mohon pamit untuk tidak bisa ikut terus, membiarkan Nabi berangkat sendirian dengan alasan kalau saya terus ikut saya terbakar. Nabi maka hati dia. Tapi malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi bila sampian nanti sampai kepada tempat ini, tolong sampian memberikan salam kepada Allah Ta'ala. Maka salamnya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. Jika salam akan Nabi. Jawaban Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa jawaban Allah. Rupa-rupanya kanjeng Nabi tidak puas kalau salamnya Allah itu hanya khusus beliau. Beliau menginginkan salamnya Allah itu dinikmati juga oleh hamba-hambanya Allah yang saleh. Maka ditambah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Adapun salam Allah juga atas kita semua dan atas hamba-hambanya Allah yang saleh. Hamba-hambanya yang saleh itu siapa? Minal malaikati wa mu'minil insi wal jinni. Para malaikat, mukmin-mukminnya manusia dan mukmin-mukminnya jin. Seperti jin beri sesuatu dia, beri jin sambulan dalam ini. Wakila bihal bisalihin. Ada yang mengatakan tidak perlu salihin, dibuang tanpa salihin cukup.
Alasannya dikirna idhofatil ibadi ilallah ta'ala karena menyukupkannya, disandarkannya hamba-hamba kepada Allah Ta'ala cukup anhu daripada kata soleh. Karena sudah wa ala ibadillah, maka kata soleh sebenarnya sudah tidak perlu. Dengan digandengnya lapan ibad dengan lapan Allah menjadi ibadullah itu sudah include yang namanya sholihin di dalamnya. Tapi tidak puas kalau yang include itu tidak dinyatakan, maka dinyatakan ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana? Berapa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan yang biasa kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Neka wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bijisqati lafdati asyhadu dengan membuang lafal asyhadu yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tanpa asyhadu lagi. Qabil idhafati ila dhamirin dan dengan dimudhafkan kepada dhamir abdu. Ma'ataqaddumi lafdati abduhu dengan didahului lafal abdu. Alama rawahu Muslimun berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, redaksinya seperti ini: asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tanpa asyhadu yang kedua, dan lafaz abduhu dan rasuluhu dimudhafkan kepada dhamir yang dimaksud dhamir hu dan hu, abduhu rasuluhu. Wala yakfi dan tidak cukup mengatakan wa anna Muhammadan rasuluhu. Wa anna Muhammadan rasuluhu. Tidak cukup mengatakan wa anna Muhammadan rasuluhu bil idhafati ila dhamiri dengan dimudhafkan kepada dhamirku ma'a isqati lafdati abduhu dengan membuang lafal abdu. Kalau lafal abduhu itu dibuang, maka tidak cukup rasuluhu itu dimudhafkan kepada dhamir. Kalau ada abduhunya ada apa-apa, harus abduhu wa rasul. Kalau abduhu dibuang, maka tidak boleh hanya Muhammad dan Rasulullah, seharusnya Muhammad dan Rasulullah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah bil idhafati ila dzahir. Dan bisa juga dengan mengatakan wa anna Muhammad dan Rasulullah bil idhafati dengan dimudhafkan ila dzahiri kepada isim dzahir. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Dimudhafkan kepada isim dzahir yang dimaksud isim dzahir adalah lafal Allah. Fayakfi maka cukup itu alama sahahu an-Nawawi billahi menurut apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj. Li'anna al-idhafata ila al-zahiri taqumu maqama ziyadati abdin. Li'anna al-idhafata ila al-zahiri karena sesungguhnya memudhafkan kepada isim zahir ya Rasulullah bukan Rasuluhu. Taqumu adalah menempati maqama ziyadati abdin di posisinya tambahan abdi.
Kalau Rasulullah langsung disambung dengan lafaz Allah Rasulullah, maka tak butuh lafaz abduhu. Kama sarraha bidzalika Ibnu Hajar fi syarhihi, sebagaimana menegaskan dengan hal itu siapa Ibnu Hajar di dalam syarahnya. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya tasawuf, alama rawahu Abdullah bin Mas'ud, menurut apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah ziyadatu menambah wassalawatut thayyibatu. Yang paling sempurna itu ditambah as-salawatut thayyibatu. Jadi at-tahiyyatu wassalawatut thayyibatu. Ba'da qaulihi, seperti perkataan at-tahiyyatu lillah. Wa qabla assalamu alaika, dan sebelumnya assalamu alaika. Kalau menggunakan yang populer seperti yang biasa kita lakukan, tidak masalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa qabla assalamu alaika, dan sebelum assalamu alaika, bidzikri hadith asfi yang kalimat ini, dengan menyebut huruf atau di dalam dua kalimat, biisqatil mubarakati, dengan membuang kata al-mubarakah. Yang boleh ada tambahan al-mubarakat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Yang dimaksud as-salawat di sini adalah salat-salat fardu ya. Wa aqulu sholati ala nabi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Langsung tanya. Baik, udah berdua. Jika udah dulu, tapi dua sebentar. Itu pertanyaan bukan masalah sholat, itu masalah pendapatnya amanah sehari. Tidak. Apa tidak? Tidak bertindak. Itu terjadi dari masyarakat. Itu masalah wafat. Tidak wafat, kemungkinan 4 bulan 10 hari itu bisa menjalani perempuan. Tapi tidak itu saya kesulitan. Bisa itu terutama di kurang pindah itu berdekat jadian ran kepada kak itu tidak nakon ada kak itu pendapatnya mana angin dari gambar sebung pengasaran lain saya kena sampona rakan itu setel pakai itu tidak bisa dijalani Pak Bun, tapi tidak itu kenapa harus bekerja sementara dia tidak sudah pengasaran lain oleh berisan mana kita kawan kita ada itu tuntutan kenapa, tapi dia tidak bersolek-solek. Cuma kalau anak kok itu mintrim mana kita tak gitu kalau solek tak aja sementara juga kebutuhan ekonomi kan itu dia orang SK lain mungkin nggak Arab mungkin benar-benar bisa tak keluar jongkok kan itu tuntutan ekonomi dia mengharuskan keluar atanya ketemu nanti tak banget tuntutan jika masalah dia mengatakan polisi tak ada penting tak kalau udah kan ada ini karena alasan. Nomor 2 juga enggak gitu kaitan sarang tuntutan profesi atau pekerjaan guru atau pekerjaan bank itu pekerjaan itu akan itu mana kira karena itu tidak bisa dilakukan tapi pasca kantor kan berarti tak itu sementara dia dibatasi sarangan cuti kan bener-bener sakit tuh izin mati mungkin seminggu 10 hari sementara harus masuk kantor atau kerja di bank atau guru nah boleh guru-guru sekrusian guru matematika dan sekretariat itu tuntutan profesi harus mengajar, kota bahas kantor, cutinya dibatasi tak sampai 4 bulan, daripada setengah bulan pun harus masuk. Tapi kenapa itu menyikapi fenomena itu kan real kan itu banyak sekali. Mungkin seorang aja bisa menangis ada bisa, tapi mana bisa luar kali itu akan tangan jelek 4 bulan 10 hari. Nah, kalau lempang boleh kamu jelasin dengan mana bebas. Kayak itu yang pertama, yang kedua demikian. Ampun cukup.
Suruh buka tabungan di bawah. Iddah itu apa? Iddah itu adalah masa di mana perempuan itu harus menjalani masa tunggu. Lantaran sudah bercerai dengan suaminya, imma cerai mati atau cerai hidup, itu namanya iddah. Selama iddahnya belum selesai, perempuan itu tidak boleh kawin dengan laki-laki lain dengan iddah. Iddahnya orang perempuan karena ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Mengbilang oleh 4 bulan 2 hari tak bisa lagi, tak bisa lagi. Orang yang ditinggal mati oleh suaminya selain beriddah juga harus beriddah. Iddah ini adalah berkampung untuk menandakan bahwa diri kepikiran laki-laki. Mungkin bagi laki mati mungkin berarti tak kepikiran. Lamanya iddah ini yang sama dengan lamanya iddah. Artinya perempuan itu beriddah selama beriddah, yakni 4 bulan. Salah satu yang harus dijalani oleh orang yang bergabung, kita ajarkan keluaran Roma, tapi kenapa mengenai bini gila, wanita ini kan pertanyaan ustaz kan, sesungguh selagi lama, iban berarti tinggal ini kawan, nah ada persoalan ekonomi, tidak ada orang yang bisa ngomongin dia kecuali harus kerja sendiri, keluar mana laku, tapi ini harus dibatasi. Oleh mahkamah artinya ke kantor tidak buka kantor oleh kasar pasar kecuali dalam rangka beritu. Artinya hal-hal memang hukum Allah itu tidak harga mati ya, tidak harga mati. Bisa dengan NKRI dengan harga mati. NKRI harga mati. Hukum Allah bisa ditawar tidak harga mati. Yang kedua ya, maaf saya berdiri pada toko sadari. Kemudian saya dua ini kan juga berangkat dari mana. Jadi juga itu mana di ketak itu kan tidak boleh by the day atau berkali-kali. Sedangkan itu mana ditentukan harga mesin mebel misalnya pun hari mana ditentukan harga banyak. Tapi sebenarnya itu hanya di bed dengan ibu dari budi di beda persetujuan. Pancur. Padahal sudah ditentukan oleh lamar nikah, mesen maksud ditentukan harga 1 juta misalnya pun, tapi itu tak terjadi sekali itu. Persoalan nama Nabi Palu harus dengar dengan santai itu satu. Jadi dia pasti menjadi budi. Pada itu Nabi konsep kita kan, termasuk juga tidak itu Nabi tak salah paham sih. Mau seneng kita betul mujib akan diijar itu Nabi sedimak itu kan harus lunas juga kan gimana ditentukan. Misalnya pun burung jongkok atau burung menanam. Bagaimana kalau akad salam itu istilahnya akad salam Rasulullah itu tidak lunas, itu yang jadi persoalan. Barangnya masih nanti, sementara uangnya kita lunas. Apakah itu termasuk uang hutang dengan hutang? Mungkin itu berlaku di dalam bank-bank syariah kan. Bank-bank syariah biasanya kerjasama dengan para petani. Para petani butuh uang, sementara belum panen, kerjasama dengan bank. Maka bank itu membeli padi-padi dari para petani dengan uang di depan, tapi barang nanti setelah panen. Dengan disebut sudah barang tentu saya menginginkan beras seperti ini, beras seperti dan seterusnya. Kedua-duanya sama-sama diuntungkan. Petani mendapatkan uang padahal belum panen, sementara bank juga mendapatkan keuntungan karena mungkin bisa memperoleh harga yang lebih murah. Jadi kan tak apa menapa kalau uang dari bank itu mana lunas ada itu karena itu Rasulullah. Berarti
akan mendalami kalau barangnya itu, kalau uangnya tidak guna, akan jauh begitu. Berarti jauh di nasa kan jauh di. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta